Shalom Teens, apa kabarnya? Kembali lagi di G2 Teens Online Sunday Service. Semangat ya semuanya ya hari ini untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Tuhan kita yang perkasa, pujilah Dia. Amin. Amin. Yuk musik. Yuk teman-teman di rumah, aku ajak yuk semuanya kita bangkit berdiri, kita gerak-gerak, kita memuji, menari untuk Tuhan. Masih semangat kan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Amin. 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 Musik. Ada kuasa di dalam namanya yang mampu membangkitkan semuanya, menyelesaikan semua masalah.
Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur berkasa selamanya. Angkat tangannya semuanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Semuanya aku ajak semuanya semangat, kita angkat pujian lagi ini sekali lagi. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng, perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur berkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur berkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama yang membebaskan, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan, nama di atas segala nama yang telah membebaskan. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Yuk angkat tangannya semuanya. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur berkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang berkuasa, termulia di bumi di surga, termasyur berkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Beri tepuk tangan Tuhan. Tuhan berkuasa, amin. Yuk teman-teman, aku ajak silakan kalian yang berdiri dan sudah semangat, aku ajak teman-teman kita duduk. Kita berdiam diri, kita memfokuskan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan lebih lagi. Yuk teman-teman, aku ajak untuk berdoa. Tuhan, kami ingin memuji, memuliakan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Meninggikan, kami ingin Tuhan Roh Kudus-Mu memimpin seluruh aspek hidup kami Tuhan. Seluruh apa yang kami buat Tuhan, Engkaulah yang memimpinnya Tuhan. Engkaulah yang menjadi yang pemimpin dalam kehidupan kami Tuhan. Dalam nama Yesus.
jamahan-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Menyembah ku buka hati untuk jamahan-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Menyembah di altar-Mu, altar-Mu. Menyembah-Mu di altar-Mu, altar-Mu. Di altar-Mu. Kami ada Tuhan hanya karena-Mu Tuhan, hanya karena berkat kemurahan-Mu Tuhan kami bisa di sini Tuhan memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Saat ini semuanya hanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima
kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagi pada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ya Bapak, terima kasih ya Tuhan, kalau kami Tuhan masih ada Tuhan sampai hari ini Tuhan, benar Tuhan semua karena kemurahan Tuhan dalam hidup setiap kami ya Bapak. Kalau sebentar kami akan mendengarkan isi hati-Mu, biar kiranya Tuhan Kau yang berbicara, Roh-Mu yang berbicara kepada setiap anak-anak TC Tuhan dimanapun kami berada. Biar kiranya Tuhan setiap firman yang ditaburkan boleh tertanam di hati kami Tuhan, dan menjadi buah yang harum di hadapan-Mu ya Bapak. Biar kiranya juga Tuhan Kau yang bertata atas setiap pujian penyembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Oke, terima kasih. Shalom semuanya. Kita ketemu lagi minggu ini. Nah, sebelumnya kita kan mau masuk ibadah. Seperti biasa, taruh yang bisa mendistract kita seperti HP. Ya, kita harus tetap dengerin firman dengan posisi yang benar gitu. Jangan sambil tidur-tiduran. Oke? Siapa yang ingat minggu lalu kita bahas soal apa? Ya, benar. Kita bahas soal kejujuran ya yang dibawain sama Ci Sharon. Nah, minggu ini kita akan sama-sama belajar tentang attitude yang lain, itu adalah tolong menolong, atau aku kasih judul help others. Oke? Nah, kita udah tahu, kalian udah tahu belum sih kalau kita itu adalah manusia, yaitu adalah makhluk sosial. Pasti semua udah tahu kan? Yang belum tahu aku kasih tahu. Jadi manusia sebagai makhluk sosial itu maksudnya apa sih? Yaitu adalah kondisi di mana kita nggak bisa hidup sendirian. Maksudnya kita butuh bantuan orang lain buat kita bertahan hidup, benar gak? Contohnya kayak kita waktu masih kecil gitu kan, kita masih butuh orang tua gitu buat ngerawat kita sampai sekarang sebesar ini, sampai kelas 6 SD, kelas 5 SD, sampai SMP gitu. Nah, atau misalnya di sekolah kita butuh guru gitu kan buat ngajarin kita, terus butuh teman-teman juga yang support kita gitu, dan banyak hal gitu. Nah, sekalipun ada orang yang bilang kalau dia itu bisa hidup sendiri gitu, tapi sebenarnya tuh dia nggak bisa. Dia pasti masih butuh orang lain, misalnya yang jualan makanan gitu kan. Kalau nggak ada yang jualan makanan, nggak ada yang itu dong. Kita nggak bisa beli makanan gitu kan. Nah, cuma sekarang bedanya emang ada beberapa profesi mungkin ya yang ditolong sama beberapa teknologi gitu. Tapi sebenarnya adalah kita butuh bantuan satu sama lain gitu. Nah, pernah gak sih kalian di keadaan dimana kalian minta tolong gitu, butuh pertolongan tapi gak ada satupun orang yang tolong kalian? Pasti sedih kan rasanya? Atau pas kalian lagi pengen minta tolong nih, terus tiba-tiba ada teman kalian yang bersedia bantuin kalian, tolong kalian. Nah, itu pasti kalian seneng banget kan rasanya? Benar gak? Nah, sebagai Tuhan, anak-anak Tuhan, apalagi kita generasi Yeremia gitu, kita harus belajar peka terhadap sekeliling kita gitu. Maksudnya adalah kita belajar mengerti gitu sekeliling kita tuh ada yang butuh bantuan kita atau enggak sih gitu. Contohnya nih, mungkin orang tua kita lagi kecapean gitu kan, abis jagain adik, terus juga bersih-bersih rumah gitu. Nah, kita perbuatan kecil kita yang bisa menolong adalah contohnya ya pijitin mama misalnya, itu contoh perbuatan simpel. Atau misalnya kita punya tabungannya sendiri. Saya di sini yang walaupun masih sekolah gitu tapi rajin nabung gitu. Nah, kita bisa bantuin mama atau papa gitu lewat tabungan kita yang sebenarnya ya nggak seberapa gitu, misalnya gitu. Nah, oke. Hari ini aku akan bahas satu kisah di Alkitab. Ini kayaknya udah pada denger sih, udah pada sering dengar, yaitu adalah kita buka di Lukas 10 ayat 30 sampai 35.
Yaitu adalah kisah orang Samaria yang baik hati ya. Jadi Samaria yang baik hati. Jadi ada pas itu tuh pasti kalian udah pernah dengar kan di sekolah minggu juga. Ada satu orang Samaria terus dia ketemu sama satu orang Yahudi yang digebukin sama penyamun gitu. Maksudnya mungkin kayak zaman sekarang bahasanya apa dibegal kali ya, ketemu sama pencuri gitu. Terus dia digebukin, ditinggalin di tengah jalan sampai setengah mati gitu. Oke, aku bacain di Lukas 10 ayat 30. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Nah, jadi Alkitab bilang ada satu orang Yahudi gitu ya digebukin, terus nggak ditolong, terus dia di pinggir jalan gitu, dia hampir setengah mati. Maksudnya adalah kalau misalnya nggak ditolongin pasti dia bisa aja mati di tempat itu, benar gak? Dia udah sekarat gitu. Nah, terus ayat 31-nya bilang gini, kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga ayat 32, demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu, ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu ayat 33, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Nah, jadi di kisah orang Samaria yang baik hati ini nih, kita mention gitu ada 3 orang, yaitu yang pertama adalah seorang imam, ya, dan yang kedua adalah seorang Lewi, dan yang ketiga adalah seorang Samaria yang baik hati, ya gak? Nah, coba slide selanjutnya. Nah itu seorang imam, aku mau jelasin. Nah seorang imam ini maksudnya apa sih? Seorang imam itu pada saat itu ya pasti adalah orang yang dia itu tahu gitu. Maksudnya dia tuh tahu pasti kebenaran firman Tuhan. Terus dia juga terlibat di pelayanan di Bait Allah waktu itu, benar gak? Nah sama kayak kita di zaman sekarang gitu, kayak kita gitu. Kita terlibat di pelayanan, misalnya pelayanan di gereja, terus kan gak cuma di gereja kan ada juga di sekolah mungkin. Dulu waktu sekolah offline gitu kan, ada acara misalnya Natal sekolah, terus kita bantuin pelayanan di Natal sekolah ini, bener gak? Nah terus atau kita pelayanan juga di CG, terus di G2 Teens prayer waktu hari Jumat misalnya gitu, di Zoom. Nah ada banyak hal contoh pelayanan. Nah artinya apa? Artinya kita udah tahu gitu, kalau Tuhan itu ngajarin kita buat menolong sesama kita gitu. Sama kayak imam ini gitu, dia tahu gitu. Sebagai seorang imam pada saat itu pasti dia tahu kalau ada orang yang butuh bantuan dia harus tolong, benar gak? Tapi di ayat 30, di ayat sebelumnya dijelasin adalah kalau seorang imam ini tuh dia tuh udah lihat orang itu tapi dia tetap melewatinya dari seberang jalan. Dia pura-pura gak lihat aja gitu. Nah yang kedua adalah seorang Lewi. Orang Lewi ini adalah pas itu dia bantuin pelayanan juga di Bait Allah pas itu ya. Jadi dia juga tahu pasti kan kalau ada orang yang lagi kesusahan harus ditolong. Nah tapi di ayat 32 dibilang orang Lewi itu datang ke tempat itu dan ketika lihat orang itu tuh dia juga tetap sama kayak imam itu. Dia melewatinya dari seberang jalan gitu. Dia pura-pura gak lihat. Nah yang ketiga yaitu adalah orang Samaria. Ya, kita tahu ya kalau ada namanya gap atau ada permusuhan gitu antara orang Samaria dan orang Yahudi ya. Nah tapi orang Samaria itu pas lihat orang itu tuh ya, dia tuh di ayat 33 tuh dia bilang dan ketika ia melihat orang itu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Nah orang Samaria itu pas lihat orang itu tuh dia nggak mikir ini tuh orang Yahudi atau orang Samaria ya, tapi yang pertama muncul pas lihat orang itu tuh adalah rasa belas kasihan ya. Nah contoh kita ya terjadi permusuhan. Nah kita tuh di sekolah minggu pasti sering banget kan diajarin kalau kita tuh harus saling tolong menolong, benar gak? Contohnya pas teman kita lagi gak bawa makanan dulu di sekolah, kita misalnya sharing bekal kita ya. Atau misalnya dedek kita lagi ulangan gitu, terus kita besok juga ulangan, terus kita juga harus bantuin dedek kita belajar. Nah contoh-contoh simple gitu kan. Nah kita pasti di sekolah minggu juga diajarin kan. Nah, atau ada kesulitan yang mungkin teman kita ada sulit nih di pelajaran matematika tertentu, terus kita ngerti nih cara ngerjain soalnya gimana. Nah kita kira-kira mau gak sih ajarin teman kita
supaya dia tuh ngerti sama kayak kita. Nah, atau kita mau jadi kayak orang Lewi atau imam itu gitu. Kita tahu kita harus bantu orang lain, tapi kita pura-pura nggak lihat gitu kalau sekeliling kita, teman kita, orang tua kita, adik kita, kakak kita lagi butuh bantuan kita gitu. Nah, kita mau pilih jadi yang seperti apa gitu. Kita pura-pura nggak peka, cuek, atau kita tolong gitu. Nah, dalam perumahan tersebut pasti 3 orang ini nih yang tadi tuh, coba deh next slide. Nah tuh gambarnya. Yang pertama adalah si imam ini. Tuh dia udah lihat tapi dia pura-pura nggak lihat. Terus yang kedua itu orang Lewi ya. Dan yang ketiga adalah orang Samaria. Nah ini kan nggak dikasih tahu sih pas kita baca perikopnya ya. Ini latar ceritanya lagi siang, lagi malam atau apa, lagi sore gitu kan. Tapi intinya mereka dalam perjalanan. Nah pasti kalau dalam perjalanan mereka punya tujuannya masing-masing, bener gak? Ada yang mau ke Bait Allah misalnya, terus atau mau ketemu temennya. Nah sama kayak orang Samaria ini. Orang Samaria ini pasti juga punya keperluan masing-masing. Kayak misalnya mungkin saudaranya juga lagi sakit gitu kan. Terus dia harus samperin saudaranya mungkin. Kita kan nggak tahu. Tapi walaupun semua orang tuh pasti punya kepentingan masing-masing kayak ketiga orang di atas ini. Tapi orang Samaria ini tetap berbelas kasihan dan nolong si orang Yahudi ini. Ya kan? Sama kayak Tuhan gitu. Tuhan pas lihat kita lagi menderita, pasti hatinya Tuhan tuh penuh dengan belas kasih sama kita. Benar gak? Pernah gak sih kalian kesusahan gitu kan, terus doa sama Tuhan, Tuhan tolong aku dong gitu. Terus kalian ngerasa kayak kalau Tuhan itu benar-benar pengen tolong kita gitu. Nah itu Tuhan tuh punya belas kasih sama kita. Begitu juga kita juga harus punya belas kasihan sama teman-teman kita kalau teman-teman kita lagi susah atau orang tua kita lagi kesusahan atau siapapun di sekeliling kita. Nah Tuhan menghendaki kita tuh punya rasa belas kasihan itu. Nah, habis itu saat kita punya hati yang berbelas kasih gitu dan punya kerelahan hati, kita juga harus kasih yang terbaik yang ada dalam diri kita. Yang sama kayak yang dilakuin orang Samaria ini. Kenapa? Coba kita buka di ayat 34. Lukas 10 ayat 34 dan 35, aku bacain ya. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Ayat 35, keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Nah di ayat 34 ini dijelasin kan, kalau dia itu kasih yang terbaik yang dia punya, yaitu adalah anggur dan minyak. Anggur dan minyak aja zaman sekarang kan mahal kan, nah, pasti zaman dulu juga berlaku gitu kan mahal. Sebenarnya dia pasti punya air biasa gitu kan, tapi dia tetap obatin orang Yahudi ini tuh pakai minyak dan anggurnya dia gitu. Terus dia tetap tunggangin ke keledainya sendiri gitu, terus bawa ke tempat penginapan karena dia nggak tahu gitu kan, ini orang Yahudi tuh tinggal di mana gitu ya. Terus yang ke-35, bahkan dia tuh kasih duit dia bayarin penginapannya, terus dia bayarin makan orang Yahudi itu. Ya kalau misalnya over budget gitu kan, lebih gitu dia tetap mau tambahin lagi gitu. Nah kita lihat gitu ya, kalau dia cari duit pasti susah kan, maksudnya ya sekarang gitu dia harus kerja pasti kan. Terus korbanin tenaganya dia juga pas bawa orang Yahudi itu lagi tergopoh-gopoh ke penginapan gitu. Nah, tapi dia tetap lakuin yang terbaik yang dia bisa lakuin dari diri dia sendiri gitu. Dia relain gitu minyaknya, anggurnya, tenaganya, uangnya buat nolong orang Yahudi yang sebenarnya dia nggak kenal gitu. Ya, benar gak? Nah, apalagi kita tahu gitu orang Yahudi ini kan pas itu kan hubungannya nggak baik gitu kan sama orang Samaria pas itu karena statusnya. Tapi dia tetap lakuin gitu sampai orang Yahudi ini tuh sembuh. Ya kita kan juga tahu gitu kan orang Samaria ini tuh sebenarnya juga lagi butuh duit gak sih gitu kan. Atau dia mungkin keluarganya juga lagi butuh duit dari dia gitu. Tapi dia kasih yang terbaik pada saat itu gitu buat ngurus orang Yahudi yang dia temuin gitu. Nah sama kayak kita gitu, kalau orang Samaria itu bisa berbuat seperti itu, kita yang anak-anak Tuhan, apalagi kita yang generasi Yeremia, kita pasti dimampukan Tuhan buat berbuat seperti itu. Amin. Nah waktu nolong orang pasti ada sesuatu yang akan kita
korbankan, bener gak? Coba next slide. Nah ini, waktu kita nolong orang lain pasti ada sesuatu yang kita harus korbankan. Contohnya apa? Ada tenaga, ada pikiran, ada waktu, ada uang mungkin. Ya, seperti kayak kita nolong teman kita di kelas. Ini contoh simpel ya, mungkin aku juga ngalamin sih. Kayak pasti kita semua punya, misalnya kita yang paling susah pelajaran pasti matematika lah ya, karena enggak juga sih, maksudnya matematika kan karena harus hafalin rumus gitu kan, terus kerjain gitu. Nah pas itu, pas karena matematika susah gitu ya, jadi aku les dong. Nah les buat apa? Dapetin cara yang tercepat buat ngerjain satu soal gitu. Karena kan kalau UN gak mungkin dong kerjain satu soal 5 menit kan, kelamaan. Nah gimana cara ngerjain satu soal tuh dalam hitungan detik. Nah terus teman aku gak ngerti gitu kan, cara ngerjainnya tuh yang gampang gimana. Nah kita pasti diperhadapkan sama pilihan, aduh ngapain sih capek-capek, kita kan bayar les mahal ya, bener gak? Walaupun bukan kita yang bayar, mama yang bayar kan, tapi kita kan les juga butuh waktu, tenaga, ya kan. Terus kita ada teman kita nih yang susah, kita harus itu gak sih, ngapain bantuin gitu, gak ada untungnya mungkin gitu kan. Ntar dia bisa pinter lagi ngalahin kita kayak gitu, tapi kita punya pilihan buat tetap ajarin dia cara yang kita ngerti juga nih, cara yang terbaik. Oh ini nih, gue ngerjainnya caranya gini nih. Terus kita ajarin dia. Nah itu kan kita berkorban sesuatu, yaitu adalah tenaga kita, waktu kita, pikiran kita, bener gak? Atau mungkin pas mama lagi capek gitu. Atau enggak, contoh yang paling gampang yang dulu aku hadapin waktu aku kuliah kan, aku punya adik gitu kan. Nah besokannya aku UTS sama UAS gitu, aku harus belajar dong. Sampai kadang aku tidur cuma beberapa jam, tapi adik aku tuh punya PR gitu matematika. Nah mama aku kan gak gitu ngerti gitu kan. Nah akhirnya aku harus udah capek-capek kerja gitu kan, maunya langsung belajar biar tidurnya cepet. Tapi ternyata aku harus luangin waktu aku buat kerjain PR adik aku. Itu bisa makan waktu ya sejam lah paling lama gitu kan. Tapi kan ada waktu yang harus aku korbanin buat aku nolong mama aku ngerjain PR adik aku, bener gak? Nah sama kayak kita gitu, di keluarga gitu, mungkin mama kita lagi capek gitu kan, kita harus tolong mama kita, ya walaupun kita juga capek gitu. Nah tapi Tuhan ajarin gitu, kalau kita harus kasih yang terbaik yang ada dalam diri kita buat bantu orang lain, ya kayak gitu. Terus kita buka di Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah jadi firman Tuhan bilang gitu, bertolong-tolonglah dalam menanggung beban. Beban ini maksudnya apa? Maksudnya kesulitan yang dihadapi sesama kita gitu. Ya, jadi masalah gitu. Nah demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Maksudnya hukum itu adalah perintah. Perintah itu kan dibuat untuk ditaati, benar gak? Bukan untuk dilanggar kan. Nah jadi kalau firman Tuhan udah bilang kayak gini gitu, berarti kita harus taat sama perintah Tuhan. Yang sama pentingnya yaitu adalah saling menolong teman kita gitu. Saling menolong sesama kita. Mama kita, keluarga kita, teman kita, sahabat kita, ya. Sama kayak Tuhan yang pasti pengen banget nolong kita waktu kita dalam keadaan yang sulit gitu kan. Karena kan orang nggak selalu tahu kan kita itu dalam keadaan yang sulit, tapi Tuhan tahu. Nah aku rindu gitu, kita sama-sama punya hati yang mau punya belas kasih ke sesama kita, ke orang lain maksudnya. Nah bagaimana agar kita bisa menolong orang lain? Ada 3 hal yang mau aku sampaikan. Yang pertama adalah memiliki hati yang penuh belas kasih. Ya, sama seperti Tuhan yang tadi aku udah bilang, yang menaruh belas kasih sama kita kalau kita menderita, ya. Sama begitupun kita juga harus punya belas kasih pas lihat teman kita, keluarga kita, saudara kita atau siapapun yang kita lihat di jalan yang kita nggak ketemu, yang kita nggak kenal mungkin. Nah itu melihat kesulitan gitu. Nah, terus yang kedua itu adalah tidak memandang status orang lain. Ya. Maksudnya apa? Kayak si orang Samaria ini, dia pas lihat orang Yahudi itu menderita pasti dia nggak mandang gitu kan. Ini tuh orang Yahudi, aku nggak seharusnya tolong gitu. Tapi dia tetap tolong. Nah, sama kayak kita. Mau dia misalnya orang bilang hitam, gendut, jelek segala macem, ya. Terus misalnya dia sering dibully mungkin di sekolah, tapi pas kita lihat dia kesulitan, kita nggak boleh lihat status dia, atau kita beda agama, atau kita beda suku, atau kita beda apapun lah, ya. Nah perbedaan itu nggak seharusnya membatasi kita buat menolong dia gitu. Kita harus belajar sama seperti orang Samaria yang baik hati ini. Lalu yang ketiga adalah memberikan terbaik yang ada pada kita,
ya, maupun itu kepintaran kita, talenta kita, ya waktu kita, ya semuanya yang kita punya itu kita berikan yang terbaik gitu buat nolong orang tersebut. Ya, contohnya mungkin kalau kayak di rumah gitu, mama lagi sakit gitu kan, terus kita makan gitu. Biasanya piring kita dicuciin, tapi karena mama lagi sakit kita harus cuci piring kita sendiri. Mungkin menurut orang lain itu bukan yang terbaik, tapi menurut kita gitu kan itu udah hal yang terbaik yang kita bisa lakuin gitu. Kita cuci piring kita sendiri misalnya gitu. Nah, oke, kita harus selalu kasih yang terbaik yang ada dalam diri kita, ya. Jadi ayo kita jadi saluran berkatnya Tuhan dalam lewat kepintaran kita, kemampuan kita, dan semua yang Tuhan titipkan buat kita gitu di tengah sekolah kita, keluarga kita, gereja kita, pokoknya dimanapun kita berada Tuhan tempatkan gitu. Terus aku mau kasih challenge gitu, sebelum aku tutup aku mau kasih challenge satu, itu adalah kita bantu orang tua kita lagi di rumah nih sekarang, nah kita bantu orang tua kita misalnya bersih-bersih rumah, gak harus ya apapun lah ya, nyapu misalnya, terus nyuci piring, terus bantuin dede misalnya, ya apapun itu, pokoknya kalian nanti ceritain aja di pemuritan kita di Zoom. 1 minggu ini kalian udah, 1 minggu selama challenge ini tuh kalian udah bantuin orang tua kalian apa aja di rumah. Oke, aku tunggu ya challenge-nya. Oke, yuk kita doa tutup dulu. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, kalau kami Tuhan sudah mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu ya Bapa. Baik kiranya Tuhan setiap firman yang ditaburkan tidak tertabur Tuhan, tidak dengan sia-sia Tuhan, tapi biarlah Tuhan semuanya kembali Tuhan membawa buah yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Biar setiap kami Tuhan boleh menjadi pribadi yang mau menolong Tuhan, belajar peka Tuhan terhadap sekeliling kami, dan mempunyai hati yang berbelas kasih sama seperti Engkau ya Tuhan. Baik kiranya Tuhan, Engkau yang ubahkan setiap kami dan mampukan setiap kami. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur, haleluya, amin. See you next week, God bless you.